melakukan pengoperasian dari mobil ini seperti menggunakan tombol di drive, netral, reverse, mundur, dan ini langsung terlihat di layar kamera aktif, dan terakhir parking. Halo Sobat Oto Pintar, kali ini saya ingin mereview tentang Hyundai Ioniq. Mobil ini merupakan mobil listrik, dan kalau boleh dibilang ini menjadi mobil listrik termurah di Indonesia saat ini. Nah, prinsip dasar mobil listrik ini sebenarnya simple. Yang pertama, yang jelas kita perlu sebuah baterai. Kapasitas baterainya itu sangat menentukan jarak yang bisa ditempuh dari sebuah kendaraan listrik. Nah, lalu dari baterai ini dia akan ditransfer ke motor listrik. Nah, untuk mengatur besarnya arus yang masuk ke dalam motor listrik ini, dia diatur oleh komputer. Ya, dalam hal ini kalau di mobil umum pada umumnya itu disebut ECU. Nah, kontrol inilah yang mengatur seberapa responsif, seberapa banyak arus yang masuk, sehingga makanya mobil ini dilengkapi dengan 4 mode berkendara. Yang pertama, mode sport, lalu ada mode normal, terus ada mode eco, dan terakhir ada eco plus. Nah, eco plus ini merupakan kondisi darurat, dimana kalau benar-benar kondisi baterainya sangat kritis dan kita masih perlu jarak lebih jauh dari yang kondisi eco sekalipun, kita perlu menggunakan eco plus. Nah, eco plus ini kemampuan dari motor listriknya sangat dibatasi, kecepatan pun dibatasi maksimum 90 km per jam, dan AC diubah bekerja sangat minimal. Jadi benar-benar efisiensi dalam hal penggunaan baterainya sendiri. Nah, kebetulan saya sudah mencoba mobil ini 3 hari, dan impresi berkendaranya sungguh menakjubkan. Yang pertama, kalau mau cerita tentang mobil ini boleh dibilang tidak berbeda jauh dengan mobil konvensional pada umumnya. Posisi duduknya mirip lah, nggak ada yang berubah. Terus fitur-fiturnya juga sedikit berbeda karena tidak ada RPM segala macam, tapi selebihnya mudah lah untuk kita pahami. Nah, yang saya mau singgung sedikit sebenarnya, mobil ini sangat tidak cocok untuk digunakan keluar kota. Kenapa saya bilang seperti itu? Tadi di awal saya sempat bilang bahwa mobil listrik ini sangat tergantung dari kapasitas baterai. Nah, kapasitas baterai mobil ini adalah 38,3 kW per kilowatt hour. Nah, artinya sangat besar dibandingkan mobil-mobil hybrid atau mobil-mobil generasi sebelumnya. Di luar negeri bahkan ada yang sampai 65 kilowatt hour. Jadi kalau di sini dibilang klaimnya adalah 300 km jaraknya bisa 300 km. Kalau 65 mungkin bisa 2 kali lipatnya, bisa sampai 600-an. Tapi apapun itu, sejauh jaraknya bisa dipanjangin dengan kapasitas baterai lebih besar, problemnya adalah di pengisian, dimana pengisian saat ini itu sangat tergantung dari fast charging. Saya ambil contoh bahwa mobil ini sudah dilengkapi dengan portable charging. Portable charging ini memiliki ukuran pilihan 8 ampere, 10 ampere, dan 12 ampere. Saya gambarkan bahwa 8 ampere itu artinya kalau dikonversiin jadi watt itu menjadi 1600 watt. Lalu kalau 10 ampere tentu 2200 watt, dan kalau 12 ampere itu sampai 2600 sampai 2700 watt. Nah, saat saya coba gitu kan dengan portable charging, itu ketika saya pilih mode 12 ampere, seharusnya itu angka yang keluar itu pengisiannya adalah 2,7 kW. Nah, tapi ternyata di indikator dashboard ini yang keluar hanya 2,4 sampai 2,5. Nah, bisa dibayangkan artinya kita perlu waktu lebih lama lagi. Dan untuk mengisi baterai dari 0 hingga penuh dengan
dengan mode 12 ampere itu range-nya sekitar 5 sampai 6 jam. 15 sampai 16 jam. Bayangin begitu lamanya kalau kita harus mengisi dari nol. Nah, lalu ada yang namanya medium charging yang saat ini dari Hyundai sendiri kalau pembelian mobil ini sampai Desember itu mendapatkan wall mount charging. Jadi itu lebih medium, di mana pengisiannya bisa sampai 7,4 kilowatt. Jadi bisa dibilang 0 sampai 38,3 kilowatt itu kilowatt hour itu cuma perlu waktu sekitar 5 sampai 6 jam. Nah, saya kemarin mencoba di namanya stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang milik PLN. Saya menggunakan aplikasi charge.in. Nah, di situ saya bisa memilih dan saya bisa melihat fitur-fiturnya, bahwa yang saya coba kebetulan di Mall Karawaci. Jadi saya dilihat di situ speknya bahwa pengisian ini bisa mencapai 22 kilowatt. Artinya fast charging yang benar-benar cukup baik atau besar. Nah, setelah saya datang ke sana dan saya coba, ternyata seperti yang kejadian di rumah tadi, saya dengan portable charging, kapasitas pengisiannya tidak bisa optimal sampai 22. Yang saya dapatkan range-nya antara 19 sampai 20 kilowatt. Dan bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu kemarin sempat cukup drop itu bisa sampai 9 kilowatt. Artinya dropnya cukup jauh gitu dari klaim. Nah, inilah sebenarnya jadi permasalahan, karena semakin kecil angka yang masuk untuk pengisian baterai, secara otomatis waktu yang diperlukan lebih banyak. Nah, itu sih sebenarnya kendalanya, dan saya boleh dibilang dengan kondisi seperti ini, mobil listrik ini tidak saya rekomendasikan untuk digunakan pelesir keluar kota. Karena saya kemarin coba dari Jakarta ke ke Merak aja, PP pulang pergi sekitar 160-an kilometer. Nah, itu baterai yang kesedot itu bisa sampai sekitar 54%. Itu pun saya udah gabungkan antara eco dan posisi ngebut sih. Memang kita ada di awal kita berangkat yang menggunakan full throttle, pulangnya kita menggunakan economic mode. Nah, bisa kebayang kalau kita harus pergi keluar kota untuk menghabiskan jarak, oke, bisa tempuh 300 kilo. Tapi sampai di sana kita perlu mengisi pengisian, dan tidak ada pengisian yang fast charging seperti area di Jakarta atau Jabodetabek ini. Jadi artinya kita perlu stay akomodasi 15 sampai 16 jam untuk mengisi baterai ini lagi, dan itu sangat tidak efektif. Nah, sekarang saya mau cerita tentang impresi berkendaranya sendiri. Lagi-lagi mobil ini sebenarnya mobil listrik, jadi secara otomatis tidak ada vibrasi sama sekali ketika mesin ini kendaraan ini dalam kondisi on. Seperti hari ini atau saat ini saya ambil gambar, semua AC bekerja, semua ready untuk mobil ini bergerak, berjalan, tapi tidak ada suara sedikit pun. Nah, inilah keuntungannya. Dan salah satu yang menarik dari mobil ini sebenarnya, karena mobil ini boleh dibilang menggunakan 100 kilowatt atau setara dengan sekitar 134 horsepower dengan torsi 295 Nm, dan itu didapat saat setelah kita gaspol. Nah, inilah yang menarik. Jadi ketika kita gaspol itu benar-benar akselerasi 0 ke 100-nya aja saya bisa standar, saya ukur ini cuma 8,6 detik. Lebih cepat dibandingkan Hyundai Santa Fe sendiri. Grid Auto tes dalam Hyundai Santa Fe, mereka mengklaim hasil tesnya itu 8,9, dan ini bisa lebih cepat dari itu. Kebayangkan gimana rasa impresinya. Dan yang paling asik yaitu tadi, kita nggak butuh waktu lama dan tidak ada vibrasi dan tidak ada suara. Jadi benar-benar melesat bagaikan busur panah yang tahu-tahu sampai di kecepatan yang kita inginkan. Nah, yang menariknya juga stability dari mobil ini. Stability-nya saya boleh bilang
cukup baik, di mana kenyamanan cukup baik. Hal ini nggak didasari oleh karena posisi baterai yang di bawah. Artinya center of gravity dari mobil ini cukup baik, dan itulah yang membuat kenapa mobil ini ketika ngelewatin jalan rusak atau bergelombang itu tetap nyaman, dan ketika melaju di kecepatan tinggi dia tetap ngerasa stabil. Dan ditambah yang menarik adalah coefficient of drag dari mobil ini cukup kecil, cuma 0,24. Bayangkan dulu Honda Genio yang begitu bulat-bulat itu 0,32. Terus ada Toyota Grid Corolla itu 0,34, dan ini cuma 0,24. Sangat aerodinamis sekali, dan itulah yang membuat mobil ini begitu fun untuk dikendarai. Dan tapi ketika saya kemarin mau coba melaju sekitar 140 km/jam, barulah di situ titik dimana stability dan angin itu juga cukup mempengaruhi stabilitasnya juga, sedikit lebih mulai berasa goyangnya. Oke, itu saja dari saya. Semoga informasi singkat ini bisa memberi informasi tambahan tentang mobil listrik di Indonesia. Oke, sampai ketemu dengan Oto Pintar kembali. Salam.